Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Baik teman-teman, saya kembali kedatangan sebuah paket ya teman-teman. Ini merupakan sebuah paket ya dari kota Surabaya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Semoga dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberi kebahagiaan bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, ini merupakan sebuah video dokumentasi sebenarnya teman-teman. Sengaja saya upload ya, sekedar untuk menyampaikan sebuah informasi sedikit sepengetahuan saya begitu teman-teman. Baik, supaya tidak lama saya buka dulu paketnya. Ya teman-teman, ini video dokumentasi untuk sellernya ya. Bila mana nanti ada yang tidak sesuai, bisa saya mengajukan komplain melalui video ini begitu teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada kendala teman-teman. Ya, saya buka dulu. Ya teman-teman, kelihatan warnanya hijau ya. Saya buka dulu. Mohon maaf ya. Nah begini. Ini terdapat 3 item ya teman-teman. Saya singkirkan dulu ini. 3 item barang ya teman-teman. Ya teman-teman. Ini merupakan ya coupler ya, yang model socket house dan plug house ya teman-teman. Dan yang ini merupakan sebuah air filter ya untuk kompresor begitu teman-teman. Penampakannya. Ya, ini bracketnya untuk di mana? Ini apa namanya ini manometernya ya teman-teman. Terus yang ini regulatornya teman-teman. Tuh, kira-kira teman-teman. Saya singkirkan dulu kardusnya ya teman-teman. Nah begini teman-teman, nanti diingat ya teman-teman, ini tanda panahnya begitu. Ini bisa dilakukan ya, dipasangkan ini ada tanda panah di sini. Berarti arah masuknya dari sini dan arah keluarnya dari sini. Sebelum merakit ya saya jelaskan dulu mengapa saya membeli ini ya teman-teman. Ini merupakan air filter ya teman-teman untuk kompresor angin sebenarnya. Ini tujuannya untuk memisahkan udara dari air begitu teman-teman. Dipergunakan untuk ngecat sehingga angin yang dipergunakan untuk ngecat itu tidak terkontaminasi dengan air begitu teman-teman. Nanti di sini juga ada manometer ya, bisa nanti sebagai regulator ya, bisa disetting beberapa bar ataukah berapa PSI nanti kita perlukan untuk mengecat. Dan ini bracketnya ya, bracketnya dipasang di sini. Dan ini untuk couplernya ini di arah keluar ya teman-teman. Sedangkan yang ini plug female ya di sini ya begitu. Nanti langsung dicolokkan di soketan kompresor begitu teman-teman. Ya teman-teman, sebelum saya rakit ya, saya ingin menjelaskan dulu sedikit apa fungsi dari filter ini. Karena filter ini ada beberapa jenis teman-teman. Ya saya ambilkan dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, sengaja saya tidak perlihatkan ya cara merakitnya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya. Cuma saya menginformasikan saja. Setelah dikasih seal tip masing-masing dratnya ya teman-teman. Ini untuk plug female-nya saya menggunakan kunci 14 tadi. Untuk manometernya ini saya menggunakan kunci 11 ya. Ini 11. Sedangkan untuk soketnya ya, soket untuk soket female, soket male-nya ini saya menggunakan kunci 19. Ya, lanjut fokus untuk air filter ini. Pada intinya sepengetahuan saya ada 2 jenis air filter ya teman-teman. Kebetulan ini mereknya Tekiro yang model mini begitu teman-teman. Ada 2 jenis seperti ini teman-teman. Ini yang 2 tabung. Saya ketahui ini namanya air filter lubrikator ya. Ini air filternya dari arah kompresor. Ini lubrikatornya.
atau pelumasnya yang akan disalurkan ke sini. Ini khusus untuk angin pneumatik ya teman-teman. Angin untuk alat-alat angin begitu, seperti bor angin, gerinda angin gitu, kunci angin begitu. Sedangkan yang ini khusus digunakan untuk ngecat begitu teman-teman, ngecat dan untuk bersih-bersih di air duster begitu teman-teman, sehingga tidak tercampur air nanti anginnya di sini. Sedangkan yang ini dia menyaring air dulu. Setelah anginnya bersih akan dicampur dengan oli untuk disalurkan ke alat pneumatiknya. Kira-kira penjelasannya seperti ini teman-teman. Saya sengaja jelaskan dulu. Ya teman-teman, beginilah kira-kira pengaplikasian dari filter udara ya teman-teman, yang digunakan pada kompresor itu. Kompresornya ini selangnya ya, dibagi sini. Ada yang ke filter ini, air filter lubrikator ya. Ini saya khususkan ya untuk ini seperti air tool seperti ini ya, untuk ngebor-gebor ya. Contohnya seperti ini ya, saya ilustrasikan sedikit. Begitu teman-teman. Ini alat pneumatik namanya teman-teman. Salah satu alat pneumatik ya, saya gunakan untuk mengebor jikalau listriknya mati begitu teman-teman ya. Ini khusus untuk air filter ya, lubrikator begitu. Ini air filternya untuk menyaring kira-kira air ya, seperti itu. Tuh ada airnya, mohon maaf agak blur. Tuh airnya kelihatan ya teman-teman, ada embun-embun di dalamnya. Sedangkan lubrikatornya ini akan menyalurkan pelumas ya, pelumas yang ada settingannya di sini, di atasnya ini bisa diatur berapa tetes per menit begitu. Ini pelumasnya akan mengalir ke sini ya sedikit, lalu melumasi ini karena di dalamnya terdapat sirip ya, begitu, sirip begitu, sehingga sirip-sirip dari alat pneumatiknya awet begitu, tidak karatan. Sedangkan kalau kita untuk mengecat ya teman-teman, ataukah melakukan pembersihan begitu menggunakan ini air duster begitu, kita menggunakan cukup ini air filter saja ya, yang memisahkan udara dari kompresor ini dengan air begitu, seperti ini contohnya teman-teman. Airnya otomatis terpisah di sini sebelum memasuki selang ya, terus ke sini. Ini tempat air duster ataukah alat cat begitu teman-teman, sehingga tidak terkontaminasi air begitu. Usahakan setiap selang ya teman-teman, ini selang dari air filter ini jangan dicampur dengan selang dengan air filter lubrikator, nanti kemasukan oli dia teman-teman. Untuk pengecetan ya usahakan itu bersih ya teman-teman, tidak menggunakan oli. Sedangkan untuk air filter lubrikator itu tujuannya lain teman-teman, untuk melumasi mekanisme air tool di sini begitu teman-teman. Selain ini juga saya mengaplikasikan ya di gerobak saya di belakang ya. Seperti ini kira-kira. Saya buka dulu kompresornya ya teman-teman. Mudah-mudahan masih ada anginnya. Oh masih ada teman-teman. Saya buka dulu. Terus disalurkan ke sini teman-teman. Yang pertama saya perlihatkan ini air filter lubrikator, sama seperti yang tadi tapi modelnya ini lebih besar teman-teman. Ini air filternya di sini ya, bisa dikuras di sini. Sedangkan lubrikatornya di sini. Itu teman-teman. Saya pergunakan untuk khusus untuk pneumatik juga. Pneumatik sejenis obeng begitu teman-teman. Itu teman-teman, sejenis obeng ya.
dikhususkan teman-teman. Ini selangnya khusus untuk pneumatik atau yang berisi oli ya. Air filter lubrikator begitu. Sedangkan di sebelahnya ini ya, di sebelahnya saya perlihatkan dulu. Ini gerobak berkarya ya, saya gunakan untuk keliling begitu. Nih di sebelah sini terdapat air filter saja ya teman-teman. Tuh, saya buka dulu kerannya. Tuh, bisa disesuaikan di sini ya, melalui regulator ini sesuaikan tekanan yang diperlukan teman-teman. Biasanya kalau mengecat ya, tekanannya cukup 2 saja, 2 MPa begitu. Ini khusus saya gunakan untuk ini cat ya, spray gun. Itu saya buka dulu settingannya ya. Untuk spray gun, untuk pompa-pompa ban begitu cukup menggunakan air filter saja, sehingga tidak tercampur dengan udara yang akan kita gunakan ngecat ataukah pompa ban, tidak tercampur dengan air begitu teman-teman ya. Mungkin itu dari penjelasan saya ya, mengapa saya memilih air filter lubrikator dan air filter saja begitu teman-teman. Yang 2 tabung dengan 1 tabung ada perbedaannya. Ingat teman-teman, ini selangnya jangan ditukar-tukar ya. Lubrikator dan ini air filter saja begitu teman-teman ya. Teman-teman, kita lanjut kembali. Ini air filter yang kita unboxing tadi ya teman-teman. Rencananya saya akan pasang di sini ya teman-teman, di unit kompresornya ini, kompresor 3/4 HP ya, untuk akan dikawinkan dengan selang ini teman-teman ya. Saya pasangkan dulu teman-teman. Ini mudah teman-teman, hanya kita mencolokkan ini saja ya, kue kopernya ini. Itu teman-teman, sangat sederhana sekali teman-teman ya. Sebuah kompresor memiliki coupler ya, dan juga memiliki regulator air filter begitu, langsung ke selang. Ini ada air dusternya begitu. Usahakan ya teman-teman, jika teman-teman mempunyai kompresor ya, alangkah baiknya dikasih ini ya, air filter supaya udara di sini yang mengandung air di sini ya, yang mengandung air akan dipisahkan airnya di sini ya, supaya tidak masuk ke selang begitu teman-teman. Apalagi akan digunakan untuk mengecat teman-teman. Kalau tidak ada air filternya ini, kalau melakukan pengecatan yang intens begitu teman-teman, baru terlihat dampaknya. Selang akan mengeluarkan air begitu teman-teman, akan mengganggu proses pengecatan. Jikalaupun teman-teman tidak menggunakan ini ya teman-teman ya, ini air filter ini boleh, asalkan digunakan untuk sekedar ngecat ringan begitu teman-teman. Jangan sampai digunakan untuk mengecat ya intens, wajib hukumnya untuk dikasih air filter begitu teman-teman ya. Teman-teman, mungkin cukup demikian dulu video unboxing atau dokumentasi air filter Tekiro ini teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu.